hanya modal omong-omong itu dusta. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Kau sama seperti Allahmu. Kau belajar lagi dulu. Makanya saya nantang semua, jangan kau yang pengacara yang masih abal-abal ini, gak punya kantor. Saya tantang semua pengacara muslim membuktikan dari sumber 600 tahun setelah dikatakan Muhammad bahwa Allahmu mengatakan Isa itu tidak mati tetapi langsung dibangkitkan. Pembuktian cara hukum positif itu seperti apa? Kau ngerti nggak cara membuktikan seperti itu? Hah? Jangan-jangan kau ini memang tidak ada yang bisa kau banggakan. Ya, kau tahu bahwa keterangan saksi minimal kau sampaikan saksinya, siapa yang ada di situ, barang buktinya, bukti apa yang ada di situ. Itu cara berpikir hukum pembuktian. Kalau hanya omong-omong berdasarkan perkataan Muhammad, ya dustalah. Saya juga bisa bilang Monas itu punya bapak saya. Ya, seluruh Indonesia ini punya bapak saya. Tapi mereka tanya, mana buktinya? Loh, saya kan ngomong tidak ada bukti, itu adalah tidak perlu saya membuktikan. Loh, apa maksud Anda? Kau hanya berdusta. Ya memang dusta saja. Kalau memang Allahmu mengatakan 600 tahun, minimal dia punya satu titik lah. Jangan seperti yang dikatakan, Muhammad, kenapa kau tidak diturunkan malaikat? Kau gila. Nah, jangan sampai dikatakan seperti itu lagi. Ku tanya kepada kau, minimal setelah 600 tahun Muhammad datang, katanya kau mau membenarkan kitab-kitab sebelumnya kan? Tunjukkan bukti baru, tunjukkan secara data primer. Jangan kau kutip-kutip dari kitab kami. Kitab kami jelas-jelas menjelaskan Yesus itu mati, bangkit dan terangkat ke surga. Kau ngomong apapun itu, segala fakta sejarah, kau memang mau mengatakan Yesus dipukul segala sesuatu, itu adalah fakta sejarah, bukan dusta dari apa yang dikatakan Qur'anmu, Allahmu dan Nabimu seperti kau. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habaget dan para pengikut Kristus yang setia, saya ingin mengajak kita semuanya untuk menyaksikan sebuah diskusi yang sangat alot sekali bersama dengan Bang Mata Pisau dan Endang Sunandar dari Penghujat Kristen. Mereka hari-hari ini Bapak Ibu sibuk mengotak-ngatik Alkitab, mempelajari Alkitab, tetapi dengan harapan, dengan tujuan mereka supaya bisa menghina iman kekristenan. Apapun alasannya, yang keluar lewat mulut bibir lidah mereka itu Alkitab. Apapun pembahasannya, larinya ke Alkitab. Bagaimanapun jalannya diskusi, larinya ke Alkitab. Tema apapun diskusinya, larinya ke Alkitab. Jadi mereka ini Bapak Ibu tidak bisa menunjukkan dalil lewat kitabnya. Apapun pertanyaan kita, tetap larinya ke Alkitab. Dia tidak pede memakai kitabnya. Ketika Bang MP, Bang Mata Pisau menanyakan tentang perihal yang tidak mati dan tidak disalibkan, tetapi yang disalibkan dan yang mati dan tersalib adalah orang yang diserupakan. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya dan engkau tidak menyalibnya. Walakin subyalahu. Tapi yang dibunuh dan yang disalibkan itulah orang yang diserupakan. Ketika Bang MP, Bang Mata Pisau menanyakan kepada Endang Sunandar, siapa yang disalibkan itu? Nandar larinya ke Alkitab. Harusnya setiap pertanyaan yang diajukan oleh pihak Kristen, pihak apologet Kristen, dia harus bisa menunjukkan lewat kitabnya. Bukan larinya kepada Alkitab. Di satu sisi Bapak Ibu, Alkitab ini sudah dipalsukan. Sudah diubah-ubah. Tidak bisa lagi dipakai. Tapi di sisi yang lain, setiap saat kita lihat, kita dengar, kita perhatikan di media sosial, Alkitab ini menjadi dasar bagi mereka untuk menyatakan kebenaran. Sekalipun ditafsirkan menurut pikirannya Bapak Ibu, tetap mereka lari ke Alkitab. Tetap mereka mencari jawaban di Alkitab. Dia tidak mencari jawaban di kitabnya yang katanya kitab yang paling sempurna. Yang katanya kitab menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau memang kitab Al-Quran itu adalah, kalau memang Al-Quran itu
menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya? Ya, jawabannya pakai Al-Quran. Jangan pakai Alkitab. Beda sekali dengan kita, Bapak Ibu. Apapun yang ditanyakan, jawabannya ada di Alkitab. Tertulis dalam Alkitab. Bisa kita lihat, bisa kita baca. Dan tidak ada satu hal pun yang ditutup-tutupi. Makanya saya pernah berkata, Alkitab ini adalah kitab orang jujur. Ya, kitab orang jujur. Kesalahan-kesalahan para nabi dan rasul itu tertulis dalam Alkitab. Tidak ditutup-tutupi. Seperti Raja Daud. Apa kesalahan Raja Daud? Ditulis dalam Alkitab. Begitu juga Salomo. Apa kesalahan Salomo? Ditulis dalam Alkitab. Begitu juga tentang kisah Yudas Iskariot. Ditulis dalam Alkitab. Apa tujuannya? Agar kita benar-benar melihat, memperhatikan, yakin kita bahwa Alkitab itu adalah pedoman bagi orang yang percaya. Bahkan orang yang tidak percaya sama sekali, Bapak Ibu, kepada Alkitab, mereka selalu cari jawaban di dalam Alkitab kita. Cari kebenaran di dalam Alkitab kita. Padahal kitab mereka adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Tapi setiap pertanyaan daripada pihak Kristen, para polemikus tidak bisa menunjukkan data lewat kitabnya. Ini dia, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kita ingin membacakan satu firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, kebenaran yang sejati itu ada di dalam Alkitab. Kita diajarkan, kita dididik, kita dimentori, kita diperhatikan. Itu ada di dalam Alkitab. Kesalahan apapun yang kita lakukan pasti akan terbongkar. Dan Alkitab selalu benar. Tidak ada satu hal pun yang ditutup-tutupi. Semuanya terbuka lebar. Dan semuanya bisa melihat dan membaca Alkitab. Kalau mereka enggak, Bapak Ibu, kalau tidak cukup ilmu, tidak boleh membaca dengan sembarangan. Tidak boleh menanyakan dengan sembarangan, Bapak Ibu. Beda dengan kitab kita. Mereka menghina, jawabannya ada di Alkitab. Mereka mengolok-olok, jawabannya ada di dalam Alkitab. Bahkan ketika kita bertanya, larinya kepada Alkitab. Mereka cari jawaban di dalam Alkitab. Di satu sisi Alkitab sudah dipalsukan, sudah diubah-ubah. Di sisi yang lain, mereka selalu mencari ayat-ayat tertentu di dalam Alkitab untuk membenarkan argumennya, Bapak Ibu. Ini tak sadar mereka. Mereka tanpa sadar, ya, mereka kebingungan, Bapak Ibu, kalau menjawab pakai kitabnya, karena ilmunya tidak ada, karena tidak menguasai, karena tidak paham. Supaya dianggap hebat, larilah ke Alkitab. Nah, bahkan kalau kita melihat, Bapak Ibu, para polemikus di media sosial, di TikTok khususnya, selalu membahas Alkitab. Pagi kita buka TikTok, kita lihat mereka bahas Alkitab, bahas tentang Yesus, bahas tentang Rasul Paulus. Tujuannya untuk mengolok, menghina. Tapi tetap mulut, bibir, lidah mereka itu selalu membaca firman Tuhan. Selalu membaca Alkitab. Apakah itu satu penistaan? Tidak. Mereka belum tahu, Bapak Ibu. Karena belum dibukakan. Karena belum disingkapkan apa yang terselubung dalam hati mereka. Kapan penyingkapan itu ada? Ketika mereka percaya kepada Yesus HaMasiah, Yesus Kristus. Baru apapun yang terselubung dalam hati mereka disingkapkan oleh Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu, Roh Kudus tidak ada pada diri mereka. Karena tujuan mereka mempelajari Alkitab, membaca Alkitab untuk mengolok-ngolok orang kekristenan. Untuk mempermalukan orang kekristenan. Orang Kristen. Untuk mengolok-ngolok Alkitab. Tapi tetap yang keluar lewat mulut, bibir, lidah mereka, nama Yesus, Rasul Paulus, dan rasul-rasul yang lain yang tertulis di dalam Alkitab. Jadi mereka lebih sering menyebut Tuhan Yesus daripada mereka menyebut nama Tuhannya. Lebih sering mereka bicarakan tentang nama Rasul Paulus
daripada mereka membicarakan tentang nabinya. Mulut, lidah, bibir mereka tidak bisa lari daripada kenyataan yang ada, yaitu Alkitab. Baik saudaraku, mari kita lihat sama-sama bagaimana jalannya diskusi dari kedua belah pihak. Baik Bang MP, Bang Mata Pisau bersama dengan Endang Sunandar. Ya, silakan. Oke. Baik, Bet. Terima Robert. Terima Endang. Ya, terima Endang. Robert. Oke. William Raja, Mantap, pengacara Endang. Kupang, NTT. Baik teman-teman, semua pertanyaan saya tidak ada satupun yang dijawab. Saya ini notulensi ya. Kita pertama adalah saya tanya kenapa Yesus berubah rupa, nggak dijawab. Yang kedua, kenapa kisah Yudas di dalam Yohanes 18 yang jumlah ayatnya 45 ayat, kenapa kisah Yudas menghilang setelah ayat kelima? Dan ayat ke-6-nya, kenapa ketika Yesus mengatakan akulah Yesus dari Nazaret, tiba-tiba tentara Romawi satu kompi, rabi-rabi Yahudi 10 orang, orang-orang Farisi 20 orang, ya. Itu kenapa terjatuh? Apa yang menyebabkan mereka terjatuh? Enggak dijawab. Yang berikutnya kenapa kisah Yudas itu kontradiksi? Matius 27 nomor kelima, Yudas mati digantung. KPR 1:18, Yudas ternyata perutnya bolong. Ya, kenapa nggak dijawab? Terus yang terakhir, di dalam Bible-mu Robert, kalau debat jangan kemana-mana Robert. Kita kan sudah kesepakat nih, penyaliban. Yesus benar nggak tidak disalib? Saya sudah bisa membuktikan kalau Yudas lah yang disalib. Lari menghujat kemana-mana teman-teman. Ya memang si Robert ini nggak bisa menjawab. Jadi dia larinya ke ad hominem, menghujat dan lain sebagainya, menghina. Sementara saya tidak pernah menghina. Saya menyebutkan apa yang tertulis. Saya tunjukkan lagi nih. Menurut Bible-mu, Yudas lah yang disalib. Matius 27 nomor 5. Saya tunjukkan teman-teman ya. Pengacara ini maklumlah pengacara ndak laku ya. Pengacara soalnya nggak ada yang gaji teman-teman ya. Murni dari honorarium kalau pengacara. Teman-teman lihat ya. Ini kita lihat nih kematian Yudas. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara kisah para rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Ya. Nah, di sini ada spekulasi barangkali dia menjatuhkan diri nih. Menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang diruncingkan. Ternyata tombak tentara Romawi, Yohanes 19 nomor 34. Kemudian ada konsensus nih, kesepakatan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara apa? Disalibkan. Dan ini teman-teman, ini dari Bible. Cuma Bible ini tidak mungkin dipunyai oleh para jemaat. Karena ini Bible study. Ya, kalau jemaat mah nggak dikasih yang kayak gini. Dan ini ada ISBN-nya. Saya tunjukkan ISBN-nya ya. Nah, ISBN-nya ada. ISBN-nya ada dan ini diterbitkan oleh LAI ini, Lembaga Alkitab Indonesia. Itu. Saya cuma bertanya, ya. Apakah Robert sudah tidak percaya dengan Matius 4 ayat ke-6? Apakah Robert sudah tidak percaya kalau Yesus dilindungi oleh Allah di dalam apa? Nih saya tunjukkan. Ini ada nubuatannya. Masa ini Yesus mah teratuk batu saja ditolong oleh Allah lah. Ini mah Yudas. Mukanya ditinju, mukanya diludahi, dikeroyok lagi. Oke, kita lihat ya. Sekarang Matius 4 ayat ke-6. Matius 4 ayat ke-6. Nah, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Jadi yang ditabok, yang diludahi itu siapa? Sedangkan Yesus teratuk batu saja akan dikirim malaikat. Dan ini nubuatannya di dalam Mazmur. Tuh, Mazmur 91 terafiliasi, terintegrasi dengan Matius 4 ayat ke-6, Lukas 4 ayat 10 sampai 11. Nih. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Bagaimana ada orang yang meludahi, meninju, dan menombak Yesus, sementara Mazmur menubuatkan kalau Yesus akan dijaga di setiap jalannya. Tuh, ini untuk siapa kalau bukan Yesus? Kita lihat nih, ini ada tanda bintang. Ternyata Mazmur 91 ini untuk Yesus.
Matius 4 ayat ke-6. Jeder kan. Tidak mampu si Robert menghadapi pengacara dari Kuningan, Jawa Barat. Yonitin nindir bobok. Saya kasihan ya. Memang susah menghadapi kebenaran itu. Yang saya tunjukkan Alkitab. Nandar, di mana buktinya? Buktimu Alkitab saja membuktikan kalau Yudas yang disalib. Sejarah secara historikal membuktikan kalau Yudas yang disalib dan yang perutnya bolong. Sekarang saya tanya, di mana perut Yesus bolong di dalam Bibelmu? Cari sampai kiamat. Jeder kan, bobok, kalah debat. Kalah debat, bobok, Robert, pengacara. Kalah debat sama pengacara muslim. Jeder, bobok. Lihat mukanya pucat, gue gak tega, muka Robert pucat, basi. Kalau aduh, Robert. Gue lihat lu, gue lucu Nanda. Dari tadi butuh pengakuan, pengacara. Inilah kalau orang yang masih cari jati diri, ini seperti Nandar, sama seperti kitabnya. Kurang percaya diri, ya. Jadi saya ini menggambarkan. Saya punya satu pertanyaan saja, kau tidak bisa menjawab dari awal sampai akhir. Kau 6 pertanyaan bertanya ini, kau membuktikan bahwa Yudas itu ada ayatnya hanya sampai 4, ayatnya yang ke-5. Lah mana? Kau buktikan yang sebaliknya dulu baru saya menjawab. Ya, apa yang menyebabkan Yudas terjatuh? Ya dia gantung diri kemudian dia jatuh. Itu jelas. Tidak ada kontradiksi ketika kau baca itu, memang secara studi dan kami punya kesimpulan. Di situ kau tidak membaca kesimpulannya. Ada, sangkakan, ada. Ya ada, praduga aja. Anda harus memikir praduga tak bersalah. Presumption of innocence. Kau ngerti nggak? Makanya kalau kau baca itu adalah kepastian. Kita kalau berbicara fakta sejarah adalah kepastian. Kau di sini dari tadi kulihat hanya yang namanya mau membanggakan diri. Mencari-cari, saya ini pengacara dari Kuningan, Jawa Barat. Tidak ada kantormu. Kalau saya tidak perlu ngomong, saya buktikan dengan kantor saya ada. Kau sendiri tahu. Cari di Google. Begitu juga Tuhan kami membuktikan secara fakta sejarah. Kami orang Kristen diajarkan untuk ya katakan ya. Ya, bukan kalau selain daripada itu adalah berasal dari iblis. Ya, tidak katakan tidak. Makanya kita ini sampaikan kebenaran. Apa yang saya sampaikan di sini tujuannya supaya teman-teman semua memahami. Bukan asal-asal ngutip satu, ngutip sini dari data palsu, ngambil dari kitab ini, kitab ini. Memang ada yang tertulis bahwa sekali-kali tidak akan terjatuh, benar. Tetapi rencana Allah itu nyata. Kristus, ya, itu ketika waktu Petrus memotong telinga pengawal yang datang itu ketika menangkap Yesus. Yesus bilang apa? Saya bisa memanggil malaikat-malaikat surga untuk datang menghalangi mereka. Tetapi tidak dilakukan. Kenapa? Yesus mau menunjukkan kasih yang nyata. Dia ambil telinga itu, kemudian dia pasang kembali orang yang dipotong telinganya. Jadi itulah bukti tanda kasih cinta Yesus. Yesus mau untuk yang namanya diludahi. Dia merendahkan dirinya karena dia adalah Allah yang nyata. Ya, saya beri contoh perumpamaan kepada kita semua. Ketika orang tua kita masih kecil, orang tua merawat kita dengan melakukan cebo, ya, karena kita belum mengenal apa-apa, dengan mencebo, memandikan. Apakah mereka merasa rendah? Tidak, teman-teman. Tuhan pun mengajarkan kita tentang kasih seperti itu. Saya ini Tuhan, tetapi saya mau merendahkan diri saya untuk menjadi mengganti engkau. Itulah bukti nyata Tuhan itu mengasihi kita. Dia memberi contoh nyata, bukti nyata bahwa dia mau merendahkan dirinya lebih rendah daripada manusia. Kontribusi Tuhan kami terhadap kami, makanya kami menyembahnya. Sama seperti orang tua yang namanya mengasihi anaknya, dia juga melakukan suatu kontribusi. Dia merawat anaknya, menjaga anaknya, melindungi anaknya. Dia cebok, mandikan, semuanya ketika anak-anak itu belum bisa sendiri. Makanya berbeda dengan Allahmu. Allahmu hanya dusta saja. Allahmu, saya dari tadi satu pertanyaan kau tidak bisa menjawab. Setelah 600 tahun, kau katakan Allahmu katakan bahwa dia tidak disalibkan. Pembuktian aja. Kau mengerti membaca buku hukum pembuktian enggak? Ada saksinya enggak? Ada dokumennya enggak? Ada barang buktinya enggak? Ada keterangan siapa? Tidak ada yang menguatkan perkataan dari Muhammad.
Ya, minimal kau ngerti tentang hukum pembuktian supaya kau mau merencanakan segala sesuatu dengan mengatakan melalui kitab kami. Itu berdasarkan di luar dari Alkitab kami yang jelas-jelas menerangkan sesuai fakta sejarah. Kau dan Allahmu itu hanya omong-omong. Kau dengan Allahmu itu hanya cari pembenaran, cari pengakuan. Kau sama seperti dari tadi, seperti Allah dan nabimu. Cari-cari pengakuan, tetapi tidak ada yang benar. Kau ngomong kau pengacara, mana kantormu? Allahmu mengatakan bahwa dia mati, dia tidak mati, diganti dengan orang yang diserupakan. Siapa namanya? Kuburannya di mana? Yang diserupakan itu kuburannya di mana? Ya, terjadinya kapan digantikan? Itu hanya persangkaanmu saja. Makanya kau seperti Allahmu dan nabimu, hanya mencari-cari suatu hal yang tidak benar dan tidak jujur. Semua yang kau katakan itu berasal dari iblis. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Makanya mereka tidak menginginkan supaya manusia itu percaya kepada kasih yang nyata. Kasih yang benar, Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia. Ceder kan. Demikian saya nangis curhat. Oke. Gimana Arbet? Masih lanjut? Ternyata nggak dijawab-jawab. Ya, silakan closing aja lah daripada closing aja lah daripada saya jawab. Lu yang nggak bisa jawab, lu ke gua. Oke, teman-teman ya. Lu bisa jawab apa? Satu pertanyaan aja nggak bisa jawab. Jangan emosi. Emosi dia ya. Nggak emosi, Endang. Biasa aja. Terima. Itu namanya tendensius. Terima, Joseph. Biasa beracara begitu, Endang. Ya, jadi ada dibatalkan dulu ah. Lu gua waktu ngomong diambil. Terima, Bet. Robert ini dari tadi ternyata memang pengacara nggak laku. Memang jadi pengacara itu nggak ada gajinya, teman-teman ya. Karena pengacara itu penegak hukum. Officium novile, cuma nggak ada istilahnya ada gaji dari negara, nggak ada. Murni honorarium. Ya. Jadi Robert itu karena pengacara nggak laku ya akhirnya jadi hujater. Karena orang Kristen kalau ada pendengar hujat aja langsung dia antusias. Ada hujat Islam antusias ya. Kebanyakan begitu. Dan dia mengatakan, Nandar kantormu di mana loh? Emang pengacara itu harus punya kantor? Kalau dulu saya di Catur Bakti Jakarta Selatan, ketua saya dulu itu adalah Afril namanya. Ada. Kalau kamu tidak percaya saya pengacara, saya dari Peradi, silakan laporkan ini delik pidana. Kalau saya ngaku-ngaku dan akhirnya terbukti bukan pengacara, ya itu delik pidana, silakan laporkan. Ya. Oh, saya jelas Peradi, oamu sama malah yang dibahas kantormu di mana? Gimana sih? Nggak relevan dengan debat. Aduh, pengacara kualitasnya gimana sih? Apakah semua pengacara itu wajib punya kantor? Coba jawab nanti. Geblek kamu itu. Hotman Paris aja dulu nggak punya kantor. Dulu ikut Buyung Nasution. Gimana sih lu? Parah lu. Baik teman-teman ya. Saya nggak mau bahas ini, adalah closing. Teman-teman, biarkan mata yang bersih, hati yang bersih ya, itu akan melihat bagaimana jalannya perdiskusian ini, bagaimana Robert tidak mampu dan tidak sanggup membuktikan kepada saya dari setiap pertanyaan yang saya ajukan. Pertama, teman-teman ya, ini saya ulas sedikit, mudah-mudahan waktunya cukup. Yohanes 18 ayat ke-6 itu kisah Yesus hilang. Kisah Yudas hilang. Dan tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi itu semuanya terjatuh. Kenapa mereka terjatuh? Ya karena pada saat itu kuasa Allah menolong Yesus. Sehingga Yudas berubah rupa dengan Yesus, Yesus berubah rupa dengan rupa yang lain. Makanya saya tanya, apa urgensinya Yesus berubah rupa? Karena rupa wajahnya diganti oleh Yudas. Kapan itu terjadi? Yohanes 18 ayat ke-6. Tentara Romawi, rabi-rabi Yahudi, dan orang-orang Farisi terjatuh. Semuanya terjatuh. Bayangkan, padahal Yesus cuma mengatakan, akulah Yesus. Yesus nggak bawa pedang, Yesus nggak bawa apa-apa, cuma mengatakan, akulah Yesus. Tiba-tiba terjatuh semua. Dan kisah Yudas hilang. Coba cari sendiri. Yohanes pasal 18, kisah Yudas diceritakan sampai ayat ke-5. Setelah itu hilang. Tiba-tiba diceritakan di dalam Matius, dia digantung. Nah, Robert tidak, ini pengacara kok nggak bisa nggak bisa jeli kalau orang lagi berbicara, nggak bisa nangkap gitu ya. Padahal asas hukum itu salah satunya adalah asas kepastian hukum,
asas kemanfaatan, asas keadilan. Bagaimana bisa bermanfaat setiap kata yang terukir dan terucap dari mulut saya, dianya nggak nangkep. Kita lihat Robert, Matius 27 ayat ke-5. Ya. Matius 27 ayat ke-5. Robert, perhatikan. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi di situ dan menggantung diri. Yang menggantung diri ini Yudas, bukan Yesus. Tadi kamu salah ngomong. Ini Yudas. Kita lihat tafsirannya. Ini saksi ahlinya, kita lihat nih. Apa jawabannya? Nih, lihat Robert ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Nih, ada praduganya nih. Yang praduganya itu yang ini. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncikan. Ini praduga tak bersalahnya. Kalau konsensus atau kepastiannya yang bawah. Nih, baca nih. Mati dengan menggantung pada masa itu. Baca. Hanya dilakukan dengan cara apa? Disalibkan. Jederkan. Bobok. Makanya yang diludahi, yang ditampar oleh tentara Romawi itu bukan Yesus, Yudas. Oleh karenanya, pernyataannya kontradiksi dengan Matius 5:39. Ketika Yudas ditampar oleh tentara Romawi, jedar, kenapa kau tampar aku loh? Kalau aku salah, tunjukkan salahnya. Kalau Yesus kan begitu. Yesus itu ajarannya kasih. Kasihilah musuhmu, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Apabila kau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kenapa seolah-olah itu bertentangan? Memang yang ditampar, yang diludahi bukan Yesus, tapi Yudas. Makanya Yesus berubah rupa. Cederkon, terima kasih. Ya, Robert, bobok. Makanya Oten diludahi oleh orang Yahudi. Aduh. Iya. Makanya Oten diludahi oleh tentara orang Yahudi kalau ke Yerusalem. Diam, Endang. Diam, Endang. Bobok. Robert, bobok. Diam, Endang. Jangan ini, ya. Jadi itulah teman-teman, segala sesuatu yang kita sampaikan ini adalah kejujuran. Lu mau ngutip dari Alkitab kami seperti apapun, Alkitab kami menceritakan secara fakta sejarah. Apa yang disampaikan dalam Alkitab kami adalah kematian Tuhan Yesus dari kelahiran, kematian, sampai pada kebangkitan, sampai dia terangkat ke surga. Itu adalah fakta sejarah. Dan tidak ada seorang pun dari orang Kristen yang mau menginginkan kematian Tuhan Yesus Kristus. Kecuali memang fakta sejarah mengatakan itu. Tetapi iblis datang dengan segala dusta. Ya, 600 tahun kemudian dia berani mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati. Ya, tetapi langsung diangkat. Karena apa yang menjadi kematian Tuhan Yesus itu memberikan kita, tubuhnya dan darahnya itu memberikan kita pengampunan. Kita kembali lagi bersatu dengan Allah. Karena segala sesuatu yang berasal dari Allah atau pengampunan itu harus dengan darah. Makanya dengan darah dan tubuhnya itu mendamaikan kita dengan Allah, teman-teman semua. Tetapi ada yang namanya iblis tidak mau yang namanya itu harus terjadi. Makanya merubah fakta sejarah. Dari tadi kutanya, dia tidak pernah menjawab. Setelah apa yang dikatakan oleh Allah dan nabinya, tidak ada lagi fakta sejarah yang menyatakan seperti itu. Bahkan kalau kita lihat, ini perbedaan yang utama. Jangan kau berharap bahwa yang menyelamatkan Yesus itu adalah Allahmu. Tidak ada. Ya, jadi ini kita berbeda ya. Dalam hal ini tujuan kami, surga kami, Yesus selalu mengajarkan. Kalau dengan pengajaran yang jelas, Yesus menjawab mereka ini tentang keadaan surga. Ya, kitab suci dan kuasa Allah itu tidak ada yang namanya kawin-mawin. Karena kebangkitan, ya, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sedangkan Allah mengajarkan bahwa dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga itu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok yang umur mereka sebaya. Kau mau comot dari kitab kami, menyatukan bahwa itu adalah yang dikatakan kitab kami, itu sama dengan Quranmu. Lo ajarannya saja berbeda tentang surga. Ajaran kau kawin, ajaran kami tidak kawin. Kami hidup dalam kekudusan di surga, tidak mungkin kami kawin-kawin di surga. Makanya kalau sudah beda, jangan cari-cari persamaan. Saya berharap tidak ada yang namanya kesamaan. Dan kalau Alkitab kami sangat jelas, ya, kami di sini dikatakan, ya, Matius
5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi itulah yang membuat kami tahu diri bahwa kami menyatakan kejujuran. Kita orang Kristen menyampaikan dengan kejujuran. Tuhan Yesus mati berdasarkan fakta sejarah. Kami berdasarkan apa yang kami katakan. Ya, jika itu benar. Tidak untuk hal yang salah. Dan yang lain daripada itu adalah berasal dari iblis. Kita tidak diajarkan untuk berdusta dalam 3 hal. Makanya si Endang ini mau mencari-cari yang namanya pengakuan. Ngomong segala macam. Saya tidak butuh pengakuan. Saya nggak bawa namanya profesi saya ke sini. Tetapi dia yang mengakui saya. Saya di sini untuk menjawab segala fitnahan seperti yang Endang-Endang katakan tadi. Semua umat yang kubilang adalah mokondo yang mau mengatakan memfitnah Alkitab saya. Saya di sini untuk menjawab. Ya, saya punya kantor, pengacara itu harus mempunyai kantor, itulah wibawanya. Saya punya wibawa, tidak penting Anda mau ngomong apapun tentang saya buktikan dengan fakta. Ya, saya punya usaha, Anda yang ngomong nyinyir aja, Anda punya apa? Jadi itu, pembuktian itu lebih penting daripada ngomong-ngomong. Karena kejujuran itu berdasarkan apa yang ada, bukan congor. Itu adalah dusta. Ya, jadi teman-teman semua, mari kita hidup dalam kebenaran. Ya, jangan buang waktu kalian mempertahankan yang namanya kedustaan. Percayalah kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, bukan Tuhan yang berdasarkan mitos-mitos atau hayalan saja. Stop teman-teman semua. Ya, kami di sini menyatakan kebenaran, tujuannya supaya bangsa ini lebih cerdas, bangsa ini lebih baik dengan kejujuran, bukan dari yang namanya kedustaan. Demikian yang saya sampaikan. Kiranya setiap orang yang mendengar ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih akhirnya Robert Bobok. Oke Pak Robert, makasih banyak Pak Robert ya. Aduh ternyata Pak Robert ini gak ada ilmunya Pak Robert. Lebih baik fokus jadi pengacara. Jadi rental PS gak laku, jadi debater. Kalian takut ya? Makasih Pak Robert ya. Kalau saya ada di sini. Pak Robert. Jadi kalian takut ya kalau pengacara di sini rental PS nggak laku, akhirnya cari koin. Kalian memang takut lebih ya laku kalau ya, saya di sini. Makasih tidak ya, Robert, ya. Ada lagi yang berani. Saya tantang semua. Pengacara ditanya apa jawabannya nggak ada. Oke Bet, satu pertanyaan aja nggak ada. Belajar lagi Bet ya. Lari, udah kubilang, udah nggak mau lagi. Karena gak ngerti apa-apa, hanya ngomong ini. Mengaku-ngaku saya pengacara, apa sih itu semua? Ngomongnya itu apa, saya ini pengacara atau apa itu? Mau ngomong tentang kitab atau ngomong tentang yang namanya pengakuan ya. Jadi saya juga heran kalau sampai ada hal-hal seperti itu. Thank you buat teman-teman semua yang udah selalu support Kobiel. Ya, ini ada Mas Basuki hadir lagi ternyata ya. Setelah sekian lama menghilang. Thank you buat abang-abangku, ada Young Max, ada Missy Sipo, ada Kak Shirley, Kak Elma, Kak Heri.